Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Ustazah. Belajar matematika yuk. Kali ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Tujuan pembelajarannya yaitu menentukan panjang sisi atau besar sudut dua bangun yang saling kongruen. Pertama kita pelajari pengertiannya ya. Nah, pengertian kekongruenan adalah dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Perhatikan ya, selanjutnya Ustazah mempunyai dua gambar di sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan merupakan layang-layang ABCD dan sisi kiri merupakan layang-layang PQRS. Kedua bangun tersebut adalah kongruen, yaitu bentuk dan ukurannya sama. Nah, kita lihat ya apakah memenuhi dua syarat. Pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua layang-layang tersebut sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan QR sama dengan AD sama dengan RS, tandanya satu garis ya, dan BC sama dengan PQ sama dengan DC sama dengan SP. Di situ ada tanda dua garis, sisi-sisinya sama. Kemudian syarat yang kedua, sudut-sudut pada kedua layang-layang tersebut juga sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut R, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut P, dan sudut D sama dengan sudut S. Di situ sudah Ustazah berikan tanda-tanda sudut yang sama besar. Jadi, kedua gambar tersebut memenuhi dua syarat, yaitu kongruen. Baik, kita lanjut ke contoh supaya lebih mudah paham. Perhatikan baik-baik ya anak-anak soleh. Nah, contoh yang pertama, menentukan panjang sisi dan sudut yang belum diketahui. Di sini Ustazah mempunyai dua bangun trapesium, yaitu trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Kedua bangun ini merupakan bangun yang kongruen, yaitu dua bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, supaya lebih mudah mengerjakan, untuk trapesium PQRN Ustazah akan putar 180 derajat sehingga menjadi seperti ini bentuknya, sama persis dengan ABCD ya. Nah, terlihat ya. Kemudian kita lanjut untuk membahasnya. Kita akan mencari sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian, yang sama panjang sisinya yang sama panjang, dan kemudian sudut-sudutnya yang sama besar. Baik, perhatikan. Nah, tadi ABCD-nya ini, PQRS-nya ini ya, sudah Ustazah putar 180 derajat tadi, dan diketahui panjang AB adalah 40 cm, panjang BC adalah 21 cm, panjang PS 15 cm, dan panjang RS atau SR sama dengan 16 cm. Kita akan mencari sisi-sisi yang bersesuaian dan juga panjangnya masing-masing ya. Oke, sisi-sisi yang bersesuaian adalah AD sama dengan PS. Karena ini merupakan bangun yang kongruen, maka panjangnya pasti sama ya, 15 cm. Kemudian AB sama dengan PQ sama dengan 40 cm. AB sama dengan PQ sama dengan 40 cm. Selanjutnya BC sama dengan QR sama-sama 21 cm. Selanjutnya sisi yang terakhir yaitu sisi CD sama dengan sisi RS, panjangnya sama yaitu 16 cm. Lanjut ya, kita lanjut ke sudut-sudut yang bersesuaian.
Pertama yang diketahui di situ, yang ditulis di situ sudah terlihat sudut B dengan sudut Q ini sama, yaitu panjangnya besarnya 40 derajat. Kemudian sudut A sama dengan sudut P adalah 60 derajat. Ini sama besarnya. Kemudian sudut D ini sudah ada tanda bahwa menunjukkan bahwa sudutnya pasti sama besar ya. Sudut D sama dengan sudut S, sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Dari mana 60 derajat itu? Kenapa dikurangi? Nah, ini adalah dua sudut yang saling berhadapan. Dua sudut yang saling berhadapan itu hasilnya adalah 180 derajat. Jadi untuk mencari sudut yang di hadapannya ini tinggal 180 dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, karena sudutnya saling berhadapan yang jumlahnya adalah 180 derajat. Kemudian sudut C sama dengan sudut R. Sudut C sama dengan sudut R. Ini merupakan sudut yang saling berhadapan juga. Jadi 40 ditambah yang hadapannya ini harus 180 derajat. Jadi cara mencarinya 180 dikurangi 40 derajat sama dengan 140 derajat karena sudut-sudutnya berhadapan yang jumlahnya harus 180 derajat ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, Ustazah mempunyai dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga ABC dan segitiga POT. Nah, di sini terdapat tanda bahwa sisi AB ini panjangnya sama dengan sisi PO. Kemudian panjang AC sama dengan panjang PT ya. Jika terdapat dua segitiga yang kongruen dan dua sisi yang sama panjang, berarti pasti sisi yang satunya ini juga sama panjang ya. Karena di sini juga sudah ada keterangan bahwa segitiga tersebut merupakan dua segitiga yang kongruen, yaitu bentuk dan ukurannya sama. Tanda-tanda ini nanti akan mempermudah kita untuk menentukan mana pasangan sudut yang sama besar. Baik, mari kita jawab bersama-sama. Nah, jika Ustazah putar segitiga POT menjadi segitiga yang letak panjang sisinya ini sama, nanti akan lebih mudah mengerjakannya dan mencari pasangan sudut yang sama besar. Ini tadi sama ya. Jadi kita lihat besar sudut yang sama adalah sudut BAC. Ini BAC berarti sudutnya terletak pada A ya. Terletak pada sudut A, BAC. Kemudian sama besar dengan sudut OPT. Nah, sudutnya terletak pada sudut P. Kemudian selanjutnya sudut ABC. Sudut ABC ini sama besar dengan sudut POT. Terletak di B ya, terletak di B, sudut B, dan terletak di sudut O. Sudut ABC sama dengan sudut POT. Fokus ke huruf yang tengah ya. Kemudian sudut ACB, C berarti terletak di C. ACB sama dengan sudut PTO. Nah,
fokus ke T-nya ya. Nah, dari jawab ketiga sudut yang sama besar ini, mana yang ada di pilihan ganda? Nah, baik, yang ada di pilihan ganda adalah C, yaitu sudut ABC sama dengan sudut POT. Jadi jawabannya adalah C ya, sudut ABC sama dengan sudut POT. Mudah-mudahan kedua contoh yang Ustazah jelaskan tadi bisa difahami. Baik, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, di situ terdapat keterangan bahwa yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Ayat tersebut artinya adalah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Mudah-mudahan bisa difahami. See you next time pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.